Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, siapkan hati kami dan bukakan telinga kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk ayat Alkitabnya, bisa adik-adik baca sendiri di rumah. Kakak akan memperlihatkan gambar dari cerita firman Tuhan hari ini. Kemarilah, kata Yesus, naiklah ke perahu, mari kita berlayar. Yesus naik ke perahu, murid-murid Yesus juga naik ke perahu. Ombak kecil memercik. Murid-murid Yesus mulai mendayung perahu. Namun Yesus sangat lelah. Dia berbaring di bagian belakang perahu dan tertidur. Saat perahu sedang berlayar, angin mulai berhembus. Angin meniup rambut murid-murid. Angin meniup pakaian mereka. Lalu angin pun meniup air. Kemudian perahu kecil itu mulai terombang-ambing. Naik, turun, naik, turun. Tiba-tiba air masuk ke dalam perahu. Ombak besar datang. Murid-murid Yesus basah kuyup. Mereka juga sangat takut. Cepat panggil Yesus. Tolong kami Tuhan. Bangun, bangun Tuhan. Yesus membuka matanya. Dia melihat cipratan air. Dia mendengar angin berhembus. Tapi dia berkata, "Kenapa kalian takut? Aku ada di sini." Lalu Yesus berkata kepada angin, Ia berkata kepada air, katanya, "Tenanglah." Dan engkau tahu apa yang terjadi? Angin berhenti berhembus. Air berhenti bergelora. Angin dan ombak pun tenang. Murid-murid Yesus melihat ke sekelilingnya. Semuanya sangat tenang. Semuanya sangat aman. Siapa sebenarnya Yesus? Bahkan angin dan air pun patuh pada perkataannya. Adik-adik sekolah minggu, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, dan setelah kita melihat gambar dari cerita firman Tuhan hari ini, sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik di rumah. Siapakah di antara adik-adik di rumah yang takut akan gelap? Coba siapa? Oh, ternyata ada yang takut gelap. Dan ada juga yang tidak takut gelap. Ada juga yang pura-pura tidak takut, padahal dia penakut. Kenapa adik-adik takut
Belum tentu adik-adik. Rujak itu bisa ada di tempat yang gelap dan bisa juga ada di tempat yang terang. Dan apa pekerjaan iblis di tempat gelap dan terang ini? Biasanya pekerjaan iblis, dia suka menggoda manusia yang ada di dalam dunia. Dan yang paling suka dia goda adalah anak-anak Tuhan. Mengapa dia suka menggoda anak-anak Tuhan? Karena si iblis tidak mau anak-anak Tuhan ini menjadi anak-anak baik. Dia ingin anak-anak Tuhan ini menjadi anak-anak yang penuh dosa, sehingga menjadi anak-anak iblis atau teman-teman iblis. Adik-adik di rumah, siapa yang suka menjadi anak iblis atau temannya iblis? Kalau kakak tidak mau. Nah, kalau memang tidak mau jadi anak iblis, berarti kita harus berbuat yang baik, yang Tuhan senangi dalam perbuatan kita sehari-hari. Contoh perbuatan iblis ini adik-adik, yaitu perbuatan dosa. Contohnya tadi, dulu adik-adik anak yang baik, tiba-tiba menjadi anak yang nakal. Dulu adik-adik suka hormat pada orang tua, patuh, tiba-tiba melawan orang tua. Dulu adik-adik suka berdoa, sekarang tidak mau berdoa. Dulu mau mendengarkan firman Tuhan, sekarang udah malas. Dulu mau mendengarkan cerita kakak sekolah minggu, sekarang bosen. Bosen ma, aku dengar cerita kakak sekolah minggu. Aku ngantuk, enak aku tidur. Nah, itu adalah perbuatan iblis yang menggoda anak-anak sekolah minggu. Bisakah kita semua anak-anak sekolah minggu melawan itu perbuatan iblis? Bisa adik-adik, yaitu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan bisa melawan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi adik-adik di rumah harus mau membantu orang tua, tidak boleh bohong, harus menyayangi saudara-saudaranya. Kalau kita mendengar cerita murid-murid Tuhan Yesus tadi yang ada di dalam perahu, mereka ketakutan karena ada gelombang besar dan angin topan yang begitu kencang. Mereka ketakutan, mereka takut tenggelam, mereka takut binasa. Tapi mereka memanggil Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Lalu Tuhan bangun dan menolong murid-muridnya. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mengapa kalian takut? Aku ada di sini. Begitu juga Tuhan kepada adik-adik yang ada di rumah. Jika kita mencari Tuhan, Tuhan pasti datang dan Tuhan pasti menolong kita. Dalam firman Tuhan tadi ada yang berkata, siapakah dia yang bisa mendiamkan danau dan angin ribut tadi? Adik-adik tahu siapakah Yesus itu? Ya, Yesus itu adalah Tuhan yang menolong kita di saat kita ketakutan, kebimbangan, dan Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Tuhan itu gagah dan perkasa. Dia akan melawan kuasa iblis. Dia akan menyelamatkan dosa-dosa kita yang ada di dalam dunia ini. Demikianlah adik-adik firman Tuhan pada saat ini. Sekarang marilah kita berdoa, dan adik-adik di rumah ikutin doa kakak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang pemberani, yang tidak penakut, dan selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang paling kuat di dunia ini,
Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita sudah beribadah, kita sudah bernyanyi, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa, doa Bapa kami. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Ayo, mana guru-guru sekolah minggunya, sapa adik-adiknya. Ayo semua cepat. Ada yang kangen dengan guru-gurunya? Oke, di sini ada Kakak Revani, ada Kakak Radit, ada Kakak siapa ini namanya? Nalija. Ada Ina Revani, ada Kakak Raisa juga, ada Kakak Rizka, ada Abang Kristia. Oke, katakan selamat hari Minggu kepada adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Oke, sampai bertemu ibadah minggu yang akan datang. Shalom.